Jagalah pikiranmu, karena pikiran akan menjadi perkataanmu. Jagalah perkataanmu, karena perkataan akan menjadi perbuatanmu. Jagalah perbuatanmu, karena perbuatan akan menjadi kebiasaanmu. Jagalah kebiasaanmu, karena kebiasaan akan membentuk karaktermu. Jagalah karaktermu, karena karakter akan menentukan nasibmu. Jagalah nasibmu, karena nasib akan menentukan suasana hatimu. Jagalah hatimu, karena hati akan menentukan rasamu. Jagalah rasamu, karena rasa akan menentukan lakumu. Jagalah lakumu, karena laku akan menentukan Tuhanmu. Tuhan hantu? Apa hantu Tuhan? Apa Tuhan-Tuhanan? Atau hantu-hantuan? Dan tenang. Halo para kadang dan para sedulur kinasiku sekalian, bertemu lagi dengan saya Wong Edan Bagu melalui rekaman video di YouTube channel pribadi saya. Semoga dengan video ini kita semua bisa mendapatkan manfaat yang berkah ya. Dan rekaman video saya kali ini saya beri judul Alkisah, ilmu pengetahuan yang bangkit dari ego, hasrat, arogan, harapan, keinginan, ambisi, dan pamrih. Semoga Teguh Rahayu Slamet senantiasa tercurah selalu untuk panjenengan semuanya, tanpa terkecuali dimanapun panjenengan berada. Amin. Ketika kita hendak membuat suatu keputusan, kadangkala kita mengharapkan bantuan nasihat atau bantuan saran, bahkan konsultasi dengan orang lain sebagai landasannya. Dan landasan yang sesungguhnya itu ada di dalam diri kita sendiri, bukan di luar diri kita sendiri. Artinya, landasan masa depan kita itu bergantung pada keputusan yang kita buat sendiri saat ini, bukan dari orang lain. Jadi, apakah landasan masa depan kita adalah hasil dari saran atau nasihat orang lain di luar dari diri kita sendiri? Dan apakah seluruh kehidupan kita juga adalah hasil dari kecerdasan orang lain? Pernahkah kita pikirkan atau berpikir tentang hal itu? Pengalaman kita mengajarkan kepada kita bahwa orang yang berbeda akan memberikan nasihat atau saran yang berbeda pula. Seorang yang taat di masjid, misal contohnya, dia akan percaya kepada kiai. Seorang yang taat di gereja, dia akan percaya kepada pendeta. Seorang yang taat di kuil akan percaya kepada biksu. Namun seorang yang munafik, andai diberi kesempatan waktu,
dia akan mencundangi segala hal apapun. Para kadang dan para sedulur kinasiku sekalian, ketika seseorang mengalami sebuah kejadian yang tidak adil, maka kejadian itu akan mengguncang jiwanya. Seluruh dunia, bahkan Tuhan pun seakan nampak seperti musuh baginya. Benar kan? Semakin besar kejadian tidak adil yang dia alami tersebut, maka akan semakin besar protes dan demo yang dilakukan oleh orang itu sebagai balasan atas kejadian tidak adil itu. Dia akan menuntut keadilan. Kira-kira iya apa iya? Hayo. Pada kenyataannya, apapun bentuk dari ketidakadilan itu dapat menghancurkan keyakinan dan kepercayaan diri dari seseorang. Namun sesungguhnya, apa itu keadilan? Apa arti dari keadilan? Mereka yang melakukan ketidakadilan harus bertobat. Sedangkan mereka yang mengalami ketidakadilan harus update iman, atau maksudnya memperbarui iman. Dan saya rasa ini sudah lebih dari cukup sebagai arti dan makna dari keadilan. Namun bagi orang-orang yang picik, maksudnya tidak baik atau tidak bersih hatinya, dia akan memilih untuk balas dendam, untuk mendapatkan keadilan atau sebagai balasan dari ketidakadilan yang dialaminya. Para kadang dan para sedulur kinasiku sekalian, orang yang merasakan kebenaran itu adalah orang yang merasakan beban lebih besar dan lebih berat dibandingkan yang lainnya. Nah, di saat mengalami proses inilah yang menekan pun akan jadi yang tertekan. Dan tidak lama kemudian dia pun berubah menjadi seorang penjahat. Kesimpulannya, hanya ada sedikit perbedaan antara keadilan dan dendam. Dan perbedaan itulah yang disebut kebenaran. Apa benar begitu? Pikirkanlah. Hati yang bersih akan selalu menyerap nasihat yang baik dan benar serta indah. Sedangkan hati yang rusak akan menyerap nasihat yang tidak baik dan yang tidak benar serta yang tidak indah. Menerima nasihat yang baik, benar dan indah itu dapat meningkatkan laku spiritual kebahagiaan yang sempurna. Namun untuk bisa menerima nasihat yang baik, benar dan indah hanya dapat dilakukan oleh orang yang berhati bersih. Maksudnya, sebelum menerima nasihat atau saran dari seseorang, menyiapkan hati dengan kebaikan dan kebenaran serta keindahan. Bukankah itu yang lebih penting, bahkan yang terpenting? Pikirkanlah itu dengan kesadaran yang sadar, maksudnya dengan akal yang sehat. Semua dan segalanya bergantung di hati kita, bahkan ditentukan oleh hati kita. Maka rawatlah ia dan jagalah ia, serta hiasilah ia dengan kebaikan cinta, kebenaran kasih, dan keindahan sayang. Para kadang dan para sedulur kinasiku sekalian,
Kalau kita ingin bisa berhasil, ingin sukses dalam mencapai kebahagiaan yang hakiki atau sempurna, jangan lupa untuk saling mencintai, saling mengasihi, dan saling menyayangi kepada sesama makhluk hidup, terutama sesama manusia. Kalau kita menginginkan orang lain bisa berhasil, bisa sukses dalam mencapai kebahagiaan yang hakiki atau sempurna, juga sama. Jangan lupa untuk saling mencintai, saling mengasihi, dan saling menyayangi sesama makhluk hidup, terutama sesama manusia. Tidak ada cara atau teknik lain untuk bisa membuat diri kita sendiri atau orang lain bisa bahagia dan berhasil serta sukses dalam mencapai kebahagiaan yang hakiki atau sempurna selain saling mencintai, saling mengasihi, dan saling menyayangi. Sebab karena itulah jati diri kita yang sesungguhnya, identitas diri kita yang sebenarnya. Sebagai manusia hidup yang bertitel makhluk paling sempurna dibanding makhluk lainnya. Namun untuk bisa saling mencintai, saling mengasihi, dan saling menyayangi ini hanya bisa dilakukan oleh orang-orang yang berhati baik, berhati benar, dan berhati indah. Di dalam tubuh itu ada segumpal daging, yang jika daging itu baik, maka seluruh tubuhnya akan baik. Jika daging itu rusak, rusak pula seluruh tubuhnya. Dan segumpal daging itu tersebut hati, tempat aku menyimpan rahasiaku. Insanu siri wa anna siruhu. Artinya rahasia kalian adalah rahasiaku. Dan hati yang baik, hati yang benar, hati yang indah ini hanya dimiliki oleh orang-orang yang berhati bersih. Aku tidak bisa berada di bumi atau di langit, tapi aku bisa berada dalam hati seorang mukmin yang benar, maksudnya bersih. Qalbu mukminin baitullah, artinya hati seorang yang beriman itu adalah rumah Allah. Tidak dapat memuat datku bumi dan langit kecuali hati hambaku yang mukmin, maksudnya beriman. Semua dan segalanya bermula dan berakhir di hati, bahkan ditentukan oleh hati. Maka sekali lagi, mari kita sama-sama saling membersihkan hati, menjaga hati, dan menaburi ia dengan kebaikan cinta, kebenaran kasih, dan keindahan sayang kepada sesama makhluk tanpa terkecuali. Kalau bisa, kalau tidak bisa, cukup deh, sesama manusia saja. Bacalah kitab yang kekal yang ada di dalam diri kalian sendiri, maksudnya hati. Sebab karena Tuhan itu batinnya manusia, dan manusia itu dohirnya atau kenyataan Tuhan. Aku adalah rahasia perbendaharaan yang tersembunyi. Lalu aku berkeinginan untuk dikenal. Kemudian aku ciptakan alam beserta makhluk, tidak lain agar mereka makrifat atau mengetahui atau mengenal kepadaku. Ada banyak sekali loh perbedaan antara manusia hidup dan menjadi manusia hidup. Dan hanya orang bijak yang mengerti tentang hal itu. Seperti perihal berikut ini.
Ketika kita memakai jam tangan seharga 50.000 atau memakai jam tangan seharga 500.000 atau bahkan memakai jam tangan seharga 500 juta sekalipun, ketiga jam itu akan menunjukkan waktu yang sama. Tidak berbeda sama sekali. Bahkan kalau sampai tidak sama dengan waktu yang seharusnya, kita berusaha untuk menyamakan waktu tersebut. Iya, apa iya? Hayo. Artinya, kebahagiaan yang sebenarnya itu bukan datang dari harta duniawi, melainkan dari ketika kita memiliki pasangan, atau anak, atau saudara, atau teman, atau keluarga, atau sahabat, atau teman baru dan teman lama. Kita bisa ngobrol bersama, bercanda, tertawa, bernyanyi, bercerita tentang berbagai hal, berbagi suka dan duka, saling mencintai, saling mengasihi, saling menyayangi, saling bahu-membahu, saling membantu, saling mengisi, dan lain-lain. Itulah kebahagiaan yang sesungguhnya dan kebahagiaan yang sebenarnya. Sebab karena itu, untuk para bapak dan para ibu bagi anak-anaknya, janganlah mendidik anak kita untuk terobsesi menjadi kaya, namun didiklah mereka menjadi bahagia dengan menunjukkan kebahagiaan yang sesungguhnya ini. Sehingganya saat mereka tumbuh dewasa nanti, mereka tidak menilai segala sesuatu dari harganya. Mereka bisa menilai segala sesuatu bukan dari harganya. Saya punya kisah nyata yang menarik, dan saya rasa dapat kita ambil hikmahnya. Ada seorang pencari kebahagiaan, lahir dan ketenangan batin, datang menemui saya di Gubuk Jenggolo Manik. Namanya Suryanto dari Kudus, Jawa Tengah. Awalnya Suryanto ini merasa sudah melakukan hampir semua kebaikan dan merasa sudah menghindari semaksimal mungkin segala keburukan. Namun bukan saja tidak merasa bahagia lahirnya, batinnya pun belum merasakan ketenangan. Sebab karena walaupun sudah selalu baik dan senantiasa menghindari keburukan, namun yang namanya ditipu orang, dimanfaatkan orang, dirugikan orang, diremehkan orang, difitnah orang, dibenci orang, dibohongi orang, dihina orang, dan lain-lain selalu dialaminya, seakan bertubi-tubi datang tanpa henti-hentinya. Hal itulah yang membuat Suryanto ini jadi gelisah dan ragu, sehingganya tidak bahagia lahirnya dan tidak tenang batinnya, karena selalu berpikir kenapa dan mengapa bisa begitu. Suatu ketika Suryanto berpikir seperti ini, mungkin aku harus mencari jawaban dari beberapa pertanyaanku ini, yaitu: 1. Dari mana aku berasal? 2. Untuk apa tujuanku dilahirkan? 3. Kemana aku akan kembali? 4. Siapa Tuhan itu? 5. Di mana Tuhan itu? 6. Agama itu apa? 7. Ibadah itu apa? 8. Surga dan neraka itu benarkah? Dan yang ke-9, apa yang harus aku lakukan dan harus aku perbuat
agar supaya tidak mengalami lagi ditipu orang, dimanfaatkan orang, dirugikan orang, diremehkan orang, difitnah orang, dibenci orang, dibohongi orang, dihina orang, dan lain-lain. Suryanto berkeyakinan jikalau seseorang mengerti dan memahami apa yang sedang dicari jawabannya itu, bisa bahagia lahirnya dan batinnya tenang, serta tidak akan mengalami ditipu orang, dimanfaatkan orang, dirugikan orang, diremehkan orang, difitnah orang, dibenci orang, dibohongi orang, dihina orang, dan lain-lain itu. Lalu di setiap kali ada waktu, di sela-sela kesibukannya sebagai seorang wira swasta kecil-kecilan, Suryanto selalu memanfaatkan waktunya untuk sowan menemui orang-orang yang dianggapnya sepuh dan mumpuni, baik itu yang diketahuinya sendiri ataupun kabar dari orang lain yang diterimanya. Dan setiap kali itu pula, di hadapan orang-orang sepuh yang dianggapnya mumpuni itu, Suryanto selalu menanyakan hal yang sama, yaitu 1. Dari mana aku berasal? 2. Untuk apa tujuanku dilahirkan? 3. Kemana aku akan kembali? 4. Siapa Tuhan itu? 5. Di mana Tuhan itu? 6. Agama itu apa? 7. Ibadah itu apa? 8. Surga dan neraka itu benarkah? Dan yang ke-9, apa yang harus aku lakukan dan harus aku perbuat agar supaya tidak mengalami lagi ditipu orang, dimanfaatkan orang, dirugikan orang, diremehkan orang, difitnah orang, dibenci orang, dibohongi orang, dihina orang, dan lain-lain. Namun tapi semakin banyak para tokoh sesepuh yang dia temui dan ditanyai perihal 9 pertanyaan itu, semakin dia merasa bingung dan bimbang serta ragu. Karena lain sesepuh, lain pula jawabannya. Beda sesepuh, beda pula jawabannya. Hingga tidak satu pun yang membuatnya merasa puas, apalagi merasakan bahagia dan tenang. Sebab karena bertambah pusingnya. Hehe. Aneh ya? Kemudian hanya dengan berbekal alamat yang dia dapatkan dari internet, Suryanto nekat datang ke Gubuk Jenggolo Manik dengan maksud tujuan melakukan hal yang sama seperti yang sudah-sudah. Namun di dalam benaknya terpahat sebuah prinsip, ini untuk yang terakhir kalinya aku lakukan. Kalau sama seperti yang sudah-sudah, aku akan berhenti. Dalam artian, tidak akan bertanya lagi kepada siapapun. Setibanya di Gubuk Jenggolo Manik sekitar jam 6 pagi, setelah beristirahat sekitar jam 11 siang, saya temui dia. Dan sesudah saling memperkenalkan diri, termasuk menceritakan secara singkat kisah kehidupannya bersama keluarga yang selalu mengalami ketidakadilan, lalu Suryanto mengutarakan tentang maksud kedatangannya, yaitu mencari jawaban dari 9 pertanyaannya, yaitu Nuwun sewu yi. Sebenarnya dari mana aku berasal? Untuk apa tujuanku dilahirkan? Kemana aku akan kembali? Siapa Tuhan itu? Di mana Tuhan itu? Agama itu apa? Ibadah itu apa? Surga dan neraka itu benarkah? Dan yang terakhir, apa yang harus aku lakukan dan harus aku perbuat agar supaya tidak mengalami lagi ditipu orang,
dimanfaatkan orang, dirugikan orang, diremehkan orang, difitnah orang, dibenci orang, dibohongin orang, dihina orang, dan lain-lain. Sambil palungguh, sembari menghela napas panjang, saya Wong Edan Bagu menjawab, begitu banyak pertanyaanmu, namun tidak satu pun yang bermutu. Lalu Suryanto menjawab, tidak bermutu. Dan saya jawab lagi, ya, tidak bermutu, bahkan tidak berharga. Lalu Suryanto menjawab perkataan saya itu. Lalu pertanyaan yang berharga dan bermutu seperti apa yang seharusnya saya tanyakan, Pak Web? Dan saya mengimbangi pertanyaan Suryanto itu dengan seperti ini. Pertanyaan yang seharusnya ditanyakan dan dicari jawabannya itu cukup satu saja, yaitu tentang siapa dirimu. Sebab karena jikalau kamu mengenal siapa dirimu sendiri, maka kamu akan mendapatkan jawaban dari semua pertanyaanmu itu, bahkan yang pelik dan sulit sekalipun. Lalu Suryanto berkata, oh, siapa diriku? Siapa diriku yang sebenarnya ini, Pak Web? Dan saya berkata, setiap bentuk wujud seorang manusia hidup adalah rupa dari Sang Maha Kuasa. Namun tidak seorang pun yang tahu itu. Banyak yang mengerti ayatnya, yang mengerti ayat yang difirmankannya, itu sangat banyak. Sangat banyak yang mengerti ayat yang difirmankannya, itu sangat banyak. Memahami arti dan maksudnya, itu tidak mengetahui akan hal itu. Setiap bentuk wujud seorang manusia hidup adalah rupa dari Sang Maha Kuasa. Namun tidak seorang pun yang tahu itu. Banyak yang mengerti ayat yang difirmankannya, memahami arti dan maksudnya, namun tidak mengetahui akan hal itu. Bacalah kitab yang kekal yang berada di dalam dirimu sendiri, yaitu hati. Sebab karena Tuhan itu batinnya manusia, dan manusia adalah dohirnya atau kenyataannya Tuhan. Al-insanu siri wa anasiruhu. Rahasia kalian adalah rahasiaku. Aku adalah rahasia perbendaharaan yang tersembunyi. Lalu aku berkeinginan agar dikenal. Kemudian aku ciptakan alam serta makhluk, tidak lain agar mereka bisa mengenalku. Aku tidak bisa berada di bumi ataupun di langit, tapi aku bisa berada dalam hati seorang mukmin yang benar. Qalbu mukminin baitullah, artinya hati orang yang beriman itu adalah rumah Allah. Tidak dapat memuat datku bumi dan langitku kecuali hati hambaku yang mukmin. Barang siapa mengenal dirinya, niscaya ia akan mengenal Rabb-nya. Dan dia yang tidak bisa melihat dirinya sendiri membuat orang lain ingin melihatnya, karena orang lain itu ingin membantu kita untuk bisa melihat diri kita yang sebenarnya. Jadi, apa yang kau alami dari orang lain itu seperti
ditipu, dimanfaatkan, dirugikan, diremehkan, difitnah, dibenci, dibohongi, dihina, dan lain-lain itu adalah bentuk usaha orang lain yang ingin membantumu untuk bisa mengetahui dirimu sendiri yang sebenarnya. Maka berterima kasihlah kepada orang-orang tersebut yang telah menipumu, memanfaatkanmu, merugikanmu, meremehkanmu, memfitnahmu, membencimu, membohongimu, menghinamu, dan lain-lain itu. Karena sesungguhnya mereka sedang membantumu agar supaya bisa mengenal diri sejatimu. Begitupun juga dengan orang-orang lain itu, dengan mereka itu. Sebab mereka tidak mengenal siapa dirinya sendiri, maka mereka pun sesungguhnya mengalami hal yang sama seperti dirimu. Karena orang yang tidak mengenal dirinya sendiri tidak akan bisa menceritakan tentang dirinya sendiri. Lalu Suryanto berkata, untuk bisa mengenal siapa diriku sendiri, lalu apa yang harus saya lakukan, Pak Web? Bukankah hal ini sudah teramat sering saya kabarkan melalui ratusan artikel dan puluhan video saya di internet? Masih kurangkah? Untuk bisa mengenal siapa dirimu sendiri itu, kau harus kembali memiliki wahyu pancagaib. Karena wahyu pancagaib adalah isi dari bentuk wujudmu sendiri itu. Kembali memiliki? Ya, kembali memiliki. Seumur hidupmu kau telah mengabaikan wahyu pancagaib, sehingga keyakinan dan kepercayaan wahyu pancagaib itu menghilang dari dirimu. Sebab karena itu kau tidak mengenal dirimu sendiri. Dan untuk mengembalikan keyakinan dan kepercayaan wahyu pancagaib yang telah menghilang dari dirimu itu, kau harus berjuang dan berkorban keras dengan cara mengibadahkan wahyu pancagaib dengan menggunakan sikap dan sifatnya wahyu pancagaib itu sendiri. Jangan dengan sistem akal apapun dan teori pikiran bagaimanapun. Dan dengan terenyuh, akhirnya Suryanto membuka buku panduan Laku Murni Menuju Suci yang saya sediakan untuk siapapun yang mau belajar mengenal diri. Lalu Suryanto kembali ke Kudus, tempat tinggalnya, untuk memulai Laku Murni Menuju Suci dengan perasaan puas dan bahagia lahirnya serta tenang batinnya. Selesai. Tamat. Terima kasih Romo. Dan ambillah hikmah dari kisah nyata yang baru saja saya uraikan tadi. Para kadang dan para sedulur kinasiku sekalian, sebenarnya perasaan takut itu berasal dari pikiran kita sendiri, yang kemudian dicerna oleh hati kita, lalu menjadi momok yang menakuti diri kita. Misal contohnya, takut kehilangan harta benda, takut kehilangan pacar atau kekasih atau istri, suami atau anak, takut kehilangan pekerjaan, penghasilan atau keuntungan, takut berpisah dengan orang yang dicintai, dikasihi dan disayangi, takut dipermalukan, bahkan ada kalanya takut dipuja-puji, takut tersesat, takut bohong, takut lupa, dan lain-lain sebagainya.
Sepertinya itu normal dialami oleh semua orang ya. Benarkah begitu? Jangan-jangan penyebab dari rasa dan perasaan takut itulah akar dari takut itu. Pernahkah panjenengan berpikir atau memikirkan akan hal itu? Menurut saya pribadi, tidak. Tidak ada hal yang seperti itu. Karena pengalaman semua orang menunjukkan bahwa memiliki rasa dan perasaan takut tidak akan menyelesaikan apapun. Iya apa iya? Ayo. Rasa dan perasaan takut itu hanya sebuah imajinasi dari kedukaan yang akan datang, yang kita buat sendiri, dan itu tidak ada hubungannya dengan apapun juga. Meski sudah tahu bahwa rasa dan perasaan takut tidak lain hanya sebuah imajinasi, apakah masih sulit untuk lepas darinya? Agar supaya kita bisa hidup di kehidupan dunia ini dengan sukacita tanpa rasa dan perasaan takut. Coba panjenengan renungkan itu, minimal pikirkanlah. Para kadang dan para sedulur kinasiku sekalian, ego, hasrat, arogan, harapan, keinginan, ambisi, pamrih adalah energi, kekuatan penggerak, spirit atau semangat bagi seluruh manusia hidup. Benar kan? Lalu, kalau ada seseorang yang menanyakan identitas dirimu, kemudian seperti apakah jawabanmu? Coba panjenengan renungkan itu, minimal pikirkanlah. Dan panjenengan akan segera menyadari bahwa semua ego, hasrat, arogan, harapan, keinginan, ambisi, dan pamrih akan menentukan kehidupanmu. Keberhasilan setelah mencapai sesuatu dan kegagalan setelah tidak berhasil mencapai sesuatu menggambarkan identitas dirimu. Banyak orang menjalani kehidupannya dengan ingin mencapai banyak hal, namun hasrat mereka tidak pernah padam. Keinginan membuat mereka bisa menembus berbagai hal untuk mengejar cita-cita yang mereka harapkan. Namun di dalam kandungan semua ego, hasrat, arogan, harapan, keinginan, ambisi, dan pamrih terdapat cahaya ilmu pengetahuan yang sempurna. Bagaimana bisa? Ya bisa lah. Masa iya dong? Edan tenan. Ya bisa lah. Sebab karena di saat ada ego, hasrat, arogan, harapan, keinginan, ambisi, pamrih yang tidak terpenuhi dan bisa hancur serta musnah dalam tempat dan waktu yang bersamaan, maka cahaya ilmu pengetahuan yang sempurna itu akan masuk ke dalam hati seorang manusia. Wow, keren. Kesimpulannya, semua yang sudah saya uraikan dari awal hingga akhir ini tadi
bukanlah kisah tentang pergulatan antara ego, hasrat, arogan, harapan, keinginan, ambisi, dan pamrih. Juga bukan kisah tentang betapa mengerikannya kelahiran ego, hasrat, arogan, harapan, keinginan, ambisi, dan pamrih. Bukan, sama sekali bukan. Melainkan Alkisah tentang ilmu pengetahuan yang sempurna, yang lahir dan bangkit dari dalam ego, hasrat, arogan, harapan, keinginan, ambisi, dan pamrih yang berhasil dihancurkan hingga musnah dengan sempurna. Ini hidup yang menggugah semua kesadaran manusia dan mengundang seluruh kehidupan makhluk untuk bergabung dalam perjalanan ini. Perjalanan hidup yang akan mengajarkan kepada semua makhluk arti dari sebuah kehidupan, yang akan mengajari tugas dan tanggung jawab sebagai manusia hidup yang bertitel makhluk paling sempurna dibanding makhluk-makhluk lainnya, yang akan mengajarkan cara untuk bisa bangkit dari sebuah kehancuran. Dan nama perjalanan ini adalah laku murni menuju suci. Salam setuhan penuh cinta kasih sayang dari dalam lubuk hati saya, Wong Edan Bagu, yang paling dalam. Selamat, selamat, selamat. Rahayu, rahayu, rahayu. Damai, 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 tentram. Saya Wong Edan Bagu ngaturaken sugeng rahayu lir ing sambikala amanggih yuwana pinayungan mring ingkang maha suci basuki yuwana teguh rahayu selamat berkah selalu untuk semuanya tanpa terkecuali, terutama para sedulur, khususnya para kadang konto dan kanti anom saya yang senantiasa direstui yang dat maha suci hidup. Om Santi 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 Om. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih dan terima kasih serta I love you. I love you. Aduh. I love you. Full. Ya, I love you. Full. Dari saya untuk panjenengan semua.